maka untuk mencari rumus yang tadi, L sama dengan Fxi kali delta X. Fxi-nya itu kan tinggi, delta X-nya itu panjang. Nah, ditambah Fx2 delta X tambah Fx3 delta X tambah Fx4 delta X. Nah, maka bisa juga kita tuliskan Fxi tambah Fx2 tambah Fx3 tambah Fx4 kali delta X. Nah, bentuk seperti ini kan kita bisa tulis bentuk notasi sigma ya. Sigma I sama dengan 1 sampai 4 Fxi dx. Nah, bagaimana jika n-nya jika kita ganti angka 4-nya ini menjadi n ya? I sama dengan 1 sampai n Fxi dx. Nah, sekarang perhatikan. Sekarang perhatikan ya, saya hapus dulu. Nah, saya gambar ulang grafik yang tadi. Ini A, ini B, ini Fx. Misalnya ini kita bagi menjadi 4 partisi. Ini 4 partisi. Dan kita gambar juga bagaimana jika ini kita bagi menjadi lebih banyak partisi. Misalnya 8 ya.
Nah, seperti ini. Tapi delta X-nya itu sama panjang ya, teman-teman. Maka bandingkan pada kurva ini. Yang mana paling mendekati luas sebenarnya? Nah, teman-teman sekarang perhatikan ya. Misalnya saya gambar kurva yang tadi. Ini fungsi fx dibatasi oleh A dan B. Cara yang tadi kan kita gambar 4 partisi kan. Maaf ya. A dan B. Saya gambar seperti ini juga. Tetapi dengan membaginya ini tetapi dengan membuat partisi yang lebih banyak. Misalnya 8. Dengan catatan delta X-nya itu sama panjang ya, teman-teman. Nah, bandingkan dari kedua gambar ini, yang manakah yang paling mendekati luas sebenarnya? Tentu saja gambar yang kedua, karena errornya itu semakin sedikit. Semakin banyak jumlah partisi, maka jumlah errornya itu akan semakin kecil. Tadi rumusnya kita ketahui ya, L sama dengan sigma I sama dengan 1 sampai N. F XI delta X dengan N menuju tak hingga. Kita kan ingin mencari rumus yang sebenarnya kan. Delta X itu rumusnya tadi B kurang A per N. Nah, ketika N menuju tak hingga, maka kita gunakan limit. L sama dengan limit N menuju tak hingga. Sigma I sama dengan 1 sampai N. F XI delta X. Nah, dan inilah yang kita kenal dengan integral. Integral tentu. Integral. Ini sama dengan F XI dx.
Nah, jadi dari yang tadi itu dapat kita tarik kesimpulan ya, untuk kita dapat tarik kesimpulan sebentar. Meruah, yang meruah. Nah, dari penjelasan yang tadi dapat disimpulkan untuk menentukan jumlah elemen, langkah-langkahnya adalah yang pertama membuat partisi, yang kedua mengaproksimasi, yang ketiga menjumlahkan, dan yang keempat menentukan nilai pendekatan melalui limit. Nah, sekarang kita masuk ke contoh soal ya. Soal di sini ada contoh soal ada seperti ini. Min 2, 3, X plus 3 dx. Nah, langkah yang pertama itu partisikan selang minus 2 dan 3 menjadi n selang bagian yang sama, masing-masing dengan panjang delta X itu 5 per N. Kenapa 5 per N? Tadi kan delta X itu kan B kurang A per N. Maka ini B kurang A, B3 kurang minus 2, hasilnya 5 per N. Ini delta X-nya ya. Sebagai titik sampel, kita pilih W1 itu sama dengan X1. Itu
titik batasnya, titik batas setiap selang bagian. Maka X0 itu kan, X0 sama dengan minus 2. XI minus 2 ditambah 5 per N. Maaf, ini X1 ya. X2 itu minus 2 ditambah 2 kali delta X-nya. Nih, kalau kita gambar ke grafiknya seperti ini. Ada. Sini, ini kan delta X. Ini kan delta X. Nah, berarti ini kalau udah di X2 yang di sini kan, itu udah ditambah dengan 2 kali delta X. Berarti 2 kali 5 per N itu sama dengan 10 per N. X yang ketiga itu sama minus 2 ditambah 20 per N. Sampai ke XI itu sama dengan minus 2 ditambah I kali 5 per N. Nah, kalau XN itu kan minus 2 N dikali minus 2 ditambah N dikali 5 per N. Sama dengan berapa? N kali N itu habis. Minus 2 tambah 5 sama dengan 3. Maka diperolehlah Fx I-nya sama dengan XI plus 3. Ya. XI-nya tadi ini ya. XI ini. XI-nya minus 2 ditambah I minus 2 ditambah I 5 per N tambah 3 sama dengan berapa? Sama dengan minus 2 tambah 3, 1 tambah I 5 per N. Oke. Nah, langkah selanjutnya adalah menjumlahkan Riemann. Nah, rumus yang tadi kan seperti ini. N sigma I sampai 1 sigma I sama dengan 1 sampai N F XI
delta X sama dengan N sama dengan N sama dengan sigma I sama dengan 1 sampai N. Fxi-nya tadi kan 1 plus I 5 per N. Kita tulis saja 1 plus I 5 per N. Delta X-nya itu 5 per N. 5 per N. Nah, langkah selanjutnya itu kita bisa keluarkan 5 per N-nya ke depan. Sigma I sama dengan 1 sampai N. 1 plus 25 per N kuadrat. I sama dengan 1 sampai N I sama dengan 5 per N dikali N tambah 25 N kuadrat N kali N plus 1 per 2. Nah, ini sama dengan 5 plus 25 per 2 1 ditambah 1 per N. Nah, langkah selanjutnya yaitu adalah dengan melimitkan N menuju tak hingga. Berarti persamaannya menjadi seperti ini. Limit N menuju tak hingga dari 5 plus 25 per 2 1 tambah 1 per N sama dengan N menuju tak hingga 1 berarti 5 ditambah 25 per 2 1 ditambah 1 per tak hingga sama dengan 5 tambah 25 per 2 kali 1 tambah 0 sama dengan 5 per 25 per 2. 5 samakan penyebutnya 10 per 2 ditambah 25 per 2 sama dengan 35 per 2. Nah, sekarang coba kita menghitung dengan menggunakan integral yang biasa. Tadi soalnya kan ini ingat ya hasil akhirnya kan 35 per 2. Sekarang kita coba menghitung dengan yang biasa. Tadi soalnya itu
3. Maaf. Tiga, 2, X plus 3, DX. Sama dengan integral X plus 3 itu guys, makasih untuk masukannya ya. Nah, di sini itu kan setengah X kuadrat plus 3X. Batas minus 2 sampai 3. Sama dengan kita substitusikan seper 2 kali 9. 9 per 2. 9 per 2 ditambah 9. 9 per 2 ditambah 9. Minus 2 kuadrat itu 4. Setengah kali 4, 2. Tambah 2. Ini kurang ya teman-teman. 2 minus 6. Sama dengan 9 per 2 kali tambah 9 dikurang minus 4, berarti tambah 4 ya. Sama dengan